saudara-saudara, teman-teman, selamat malam. Tadi Ferry agak sempat share ada kesamaan sama saya punya, yang pasti gemeter, saya lagi gemeter. Apalagi gua. Jadi ini pertama kali buat saya, biasa saya nggak pernah mau gitu. Jadi untuk kesaksian ini. Sama kayak Ferry, saya mau cerita juga tentang perjalanan saya dari Indonesia ke sini ya kan. Jadi saya bungsu dari 4 saudara, kemudian dibesarkan dari keluarga biasa-biasa, tergolong anak yang badung di sekolah dengan nilai rata-rata di atas, tapi rata-ratanya 5. Jadi saya di atas dengan 6,5. Jadi kuliah di Untar, saya ambil akuntansi. 96 saya kesini karena koko saya menikah. Jadi waktu saya kesini saya sekalian udah deh ambil sekolah gitu kan 1 tahun sekolah main-main. Jadi saya sekolah, terus kemudian 97 saya diajak teman buka kafe. Jadi saya coba buka kafe tanpa pengalaman, jadi seru ya kan. Terus kemudian 98 lahir Indomedia, jadi saya start Indomedia 98. Kemudian along the way ya saya ada ngerjain beberapa juga seperti event organizer, wedding organizer, festival gitu kan. Terus ya sampai sekarang, saat ini saya dipercayakan, ya Tuhan percayakan saya dan koko saya. Jadi kita ada Indomedia. Dulu sempat beberapa certain time kita ada sampai 4 media kita di Melbourne, di Perth gitu kan. Jadi kemudian sampai sekarang yang kita cuma Indomedia, kemudian ada properti juga, terus import, sama satu lagi yang perlu diketahui, funeral. Jadi bapak-bapak itu rumah masa depan. Jangan cuma cari ke Bro Ferry. Boleh cari saya buat rumah masa depan. Ada yang pre-race atau Jadi itulah perjalanan hidup saya sampai saat ini. Jadi itu semua bisnis saya jalanin dengan koko saya juga. Thank you. Kemudian untuk kesaksian malam ini saya terus terang bingung mau kesaksian apa nih ya kan. Terus sempat kemarin ini ngobrol sama Bro Taufik, saya minta Bro Taufik karena beberapa waktu lalu kan ada kesaksian. Jadi saya bilang, bro ada videonya nggak, saya mau lihat ya. Tapi akhirnya Bro Taufik kasih saya satu advice yang menurut saya paling bagus. Ya, ini sangat menolong. Advice-nya begini, saya bacain. Tahun free itu Kan saya bilang saya nggak tahu. Dia bilang gini, advice-nya Bro Taufik. Biar Tuhan saja yang mengatur. Kemarin aku coba ngatur sendiri, berantakan semua. Jadi itu advice yang paling bagus. Very good. Pas mau datur mau ngomong hilang. Jadi jujur sampai pagi tadi saya terus terang mau kesaksian apa nggak tahu. Sampai melek mata saya tanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan mau kesaksian apa nih ya kan? Terus tiba-tiba Tuhan kasih, saya percaya di Roh Kudus gitu kan, Bapak yang baik. Dan tadi kan saya dengar kesaksian Ferry juga share tentang betapa baiknya Tuhan, ya kan? Jadi ada 2 yang saya mau share. Jadi mengenai cuma mau ingetin teman-teman bahwa kita tuh punya Bapak yang baik, ya kan? Jadi yang menyediakan, yang tahu future kita itu. Jadi saya bacain sebentar satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Jadi for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jadi seperti kita bapak-bapak yang punya anak, jadi semua kita punya plan dan punya harapan buat anak kita semua yang terbaik gitu loh. Jadi demikian Bapak kita yang di surga tahu semua plan yang
ada dalam kehidupan kita masing-masing gitu, ya kan? Jadi plan yang baik, yang tidak mencelakakan, to prosper you, to give you hope gitu, ya kan? Ya. Jadi dan saya cerita pengalaman saya yang tentang Tuhan, kebaikan Tuhan ini. Jadi waktu saya cerita pengalaman hidup, saya kelihatannya kan semua 97 kafe, 98 Indomedia. Jadi saya get back ke 97, waktu itu 97 waktu saya buka kafe oke gitu loh. Tapi secara operasional oke, tapi secara finansial kurang mencukupi. Jadi saya harus hidup dari kredit card ke kredit card gitu loh. Jadi sempat struggling, ya kan. Terus tadi pas Ferry juga share, saat itu saya lagi bingung mau ngambil satu keputusan. Terus kemudian tapi saat saya ke gereja, ada satu pendeta dari Malaysia, dia doakan saya, terus dia dapat penglihatan. Dia bilang sama, seperti dia bilang, kamu lagi di danau yang lagi ada banyak storm, dan di penglihatan itu dia lihat saya satu kaki di boat, satu kaki lagi di air, gitu loh. Jadi Tuhan cuma mengingatkan katanya, kalau fokus on me, gitu. Jadi semua badai ini akan reda, gitu loh, if you focus on me, gitu loh. Jadi saat itu, ya kebaikan Tuhan itu buat saya, menguatkan saya untuk mengambil keputusan gitu. Dan di 98, waktu saya start Indomedia itu saya 5 orang sebelumnya, ya kan. Jadi ada teman SMA saya, dan sayangnya waktu kita baru mulai, 3 bulan kemudian tuh teman saya pulang, 2 orang. Jadi dari 5 itu 2 orang pulang. Kemudian dia yang bisa desain, jadi saya nggak bisa desain. Mau nggak mau kan, waduh kelabakan juga kan, gitu. Kemudian tinggal bertiga, ada sempat satu kita tarik satu orang lagi, tapi cuma setahun. Kemudian dari 2001 itu tinggal bertiga. Kita teman satu lagi pulang juga. Jadi purely saya tinggal saya dan pokok saya, ya kan. Jadi di tahun 2001 itu kita banyak ngambil keputusan juga, tinggal berdua. Jadi kita bisa kita jalankan tanpa pengalaman ya. Jadi terus kemudian juga di situ juga saat itu kita ngambil keputusan dari sewa garage, office, terus kita ke proper office gitu kan. Nah jadi banyak hal yang kita harus decide, dan Tuhan juga di situ. Saya ada 2001 saya pas kebetulan di tahun itu saya ada ambil Bible study di Hillsong College. Jadi di hari pertama waktu saya masuk, saya belum kenal orang-orangnya kan. Jadi hari itu gurunya lagi ngajar, dia ngeliat saya, langsung dia profesi, dia nubuatin gitu loh. Dia bilang, Tuhan punya rencana, punya future for you gitu, yang sedang dia kerjakan. Dia akan connect orang-orang, dan dia akan build connection dan relationship for my future gitu loh. Jadi dia ibaratkan tuh saya tuh seperti roda sepeda, sayanya hub gitu loh. Dimana semua itu jari-jari itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya gitu loh. Jadi makanya saya percaya waktu jalan di Indomedia, ya itu memang Tuhan bukakan pintu ya kan, kenal orang dari yang paling tinggi, yang paling bawah, yang kiri kanan semuanya. Jadi memang ya saya banyak kenal orang, seperti Pak bilang banyak orang kenal saya, malah saya nggak kenal gitu. jadi ya itulah makanya itu yang nubuatan itu yang masih saya pegang terus gitu. Jadi saya bawa di mobile saya, di HP, sering kali saya dengerin lagi, itu yang menguatkan saya, maksudnya dalam setiap ya lagi challenge, Tuhan tuh sudah punya future buat saya. Itu kesaksian yang saya bisa share dari baiknya Bapak kita gitu kan. Dan hal kedua itu Bapak kita tuh menyediakan. Jadi banyak hal-hal yang kita kadang-kadang worry, yang kita nggak tahu, tapi Bapak kita tuh selalu menyediakan. Seperti Moses waktu lagi bawa orang Israel, Tuhan itu jatuhkan mana gitu kan. Terus kalau yang itu ayatnya ada di Matius 7:9-11 aja kan. Yang di 11 saya bacakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu, amin. Itu juga balik pengalaman saya waktu saya baru datang ke sini. Ada waktu itu saya masih kerja biasa, terus kemudian saya ada suka satu mobil, tapi belum bisa beli, ya kan? Saya naik mobil, tapi waktu itu saya baru married. Jadi di setiap jalan ada satu persimpangan di mana ada billboard mobil itu. Kemudian, nah itu istri saya saksinya. Jadi setiap di lewat persimpangan itu saya bilang,
I will drive this car one day gitu loh, ya kan? Jadi it happened gitu loh. It happened few years later, ada teman saya datang, gue mau ganti mobil nih gitu. Saya bilang, oke, terus lu mau terusin nggak usah bayar leasingnya aja terusin ya kan? And guess what, the car that I want gitu. jadi that's kind of Tuhan sediakan, meskipun kadang-kadang waktunya memang nggak sekarang, tapi selalu ada waktu yang tepat. Terus hal kedua, satu lagi, rumah juga. Waktu saya baru married, kejadiannya dulu saya ada lihat townhouse sama istri, terus kita lihat, suka nih ya kan. Tapi again, at that time, saya nggak bisa afford gitu kan. Terus sudah gitu, 2 years later, saya tuh kalau lagi nganggur suka browsing ngeliatin properti gitu kan. Ada satu saat jadi satu saat saya pikir, ini rumah yang kita mau nih ya kan gitu loh. Tapi itu bukan di realestate.com.au atau domain, jadi di somewhere website yang nggak terkenal gitu loh. Terus kita coba liatin, kita lewatin, nggak ada sign for sale gitu loh. Tapi ini rumah kita dulu mau ya kan gitu loh. Akhirnya coba telepon ya kan, singkat cerita, saya coba telepon, orangnya jadi bilang pernah mau dijual orangnya tapi nggak tahu ya kan, bla 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 bla. Akhirnya ya udah kita deal, yang dapat gitu loh. Dan itu exactly rumah yang kita mau gitu loh. 2 years later, dan lucunya maksudnya cara kerja Tuhan. Ya waktu saat itu kita beli nggak mampu kan, dan sekarang kita beli di harga yang lebih mahal gitu loh. Jadi maksudnya ya itulah kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan atas semua kehidupan kita gitu loh. Jadi ya seperti kita kan, pasti kan kita juga semua orang tua gitu loh. Pengalaman saya nih, setelah jadi orang tua saya lihat bahwa Tuhan itu hatinya sama kayak kita gitu loh. Jadi kayak anak-anak saya juga kalau mau apa-apa kadang-kadang saya nggak langsung kasih gitu loh. Kadang suka ngelunjak kan anak dia kalau kita kasih langsung gitu loh. Jadi kadang-kadang dia mau apa, kalau mereka semakin merengek semakin saya kasih susah gitu loh. Saya makin dia kasih gitu loh. Sering saya dealing, jadi saya bilang oke, mungkin Tuhan juga begini gitu kan. Jadi dia minta gitu kan. Saya bilang oke, saya akan kasih, tapi 3 bulan lagi gitu loh, ya kan? Ya biasa lah, nih gue argue kadang-kadang ya kan. Jadi ya saya lihat Tuhan juga gitu, kadang-kadang kita minta sesuatu, ya kan? Kita tahu Tuhan tuh pasti kasih, gitu ya. Yang according to His will ya. Terus kemudian Tuhan kasih, teman kadang-kadang kita suka nggak sabar nunggu gitu. Terus kemudian ya mungkin dari teman-teman saat ini yang kayak saya dapat pagi tadi, saya percaya Tuhan mau bicara juga. Jadi kalau yang teman-teman lagi ada struggling atau lagi tunggu breakthrough atau lagi minta sesuatu sama Tuhan, jangan takut gitu loh. Tuhan itu Bapa kita baik. Yes. Amen.